Macam golongan obat. Obat sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat, terutama ketika kita sedang sakit. Berdasarkan pedoman umum, Laboratorium Obat Nasional Indonesia menyebutkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum disetujuinya beredar di Indonesia, obat harus melalui penilaian khasiat, keamanan, dan mutu. Nah, obat yang beredar di Indonesia pun wajib mencantumkan simbol-simbol pada kemasannya. Simbol-simbol yang berbeda pada kemasannya tentu memiliki arti yang berbeda pula. Maka dari itu, simak yuk apa aja artinya. 1. Obat bebas adalah obat yang tidak berbahaya dalam penggunaan sesuai dengan aturan pakai. Dapat diperoleh di apotek, toko obat, bahkan warung tanpa harus menggunakan resep dokter. Contoh obat yang bersimbol lingkaran hijau adalah obat yang mengandung paracetamol, suplemen makanan, dan mineral. 2. Obat bebas terbatas adalah obat daftar berkhasiat terhadap jenis penyakit yang pengobatannya telah dapat ditetapkan sendiri oleh masyarakat dan terlalu bahaya apabila digunakan sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan. Dapat diperoleh di toko obat, apotek, tanpa resep dokter dan diserahkan dalam bungkus aslinya. Dan pada kemasan terdapat peringatan pemakaian semisal awas obat keras hanya untuk pemakaian luar. 3. Obat narkotika adalah obat yang berkhasiat menghilangkan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berasal dari bahan-bahan narkotik atau sintesisnya. Obat ini bekerja pada SSP, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan tetapi efektif untuk nyeri dengan intensitas tinggi. Penggunaan obat ini harus dengan resep dokter dan sangat diawasi dengan UU dikarenakan disalahgunakan. 4. Obat keras adalah obat yang dalam undang-undang termasuk obat gevarik atau berbahaya, berkhasiat menyembuhkan, menguatkan, membunuh hama, tetapi juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan. Obat ini digunakan untuk keperluan teknik dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotek. Dalam kemasan terdapat peringatan, misal awas obat keras hanya dengan resep dokter. 5. Obat psikotropika adalah obat yang berkhasiat mempengaruhi fungsi psikis atau jiwa. Penggunaan obat tersebut sangat diawasi dikarenakan dapat mengakibatkan ketergantungan dan harus menggunakan resep dokter. 6. Jamu. Jika kita menjumpai obat yang kita beli memiliki simbol seperti ini pada kemasannya, itu berarti obat yang kita beli merupakan jamu atau berbahan dasar tanaman dan diolah secara tradisional layaknya jamu. Jamu merupakan resep warisan leluhur yang turun-temurun yang hingga kini masih dipercaya masyarakat dapat mengatasi berbagai penyakit. 7. Fitofarmaka adalah bahan dari alam dan tradisional, namun sudah terstandar dan bisa disetarakan dengan obat modern. Pengolahan fitofarmaka juga menggunakan teknologi tinggi sehingga terjaga higienitasnya. Masyarakat mempercayai daun jambu biji dapat mengobati diare. Kemudian dengan ditunjang dengan pengujian berstandar, maka daun biji dapat diolah menjadi layaknya obat modern. Dan obat ini dapat dilabeli fitofarmaka. 8. Obat herbal terstandar OHT. Berbeda dengan jamu, obat ini berbahan dasar alami dari tanaman obat atau mineral lainnya, tetapi diolah dengan menggunakan teknologi tinggi dan higienis. Bahan yang digunakan pun harus melalui uji toksisitas dan kronisnya, sehingga bahan pembuatan OHT juga harus melalui penelitian preklinik untuk mengetahui bahan OHT memenuhi standar kesehatan atau tidak. Contoh-contoh logo pada obat. Contoh obat bebas terbatas adalah ekspektoran. Contoh obat bebas yaitu vitamin C. Lalu, contoh obat keras yaitu Lodia. Selanjutnya ada Dumaloid, contoh obat psikotropika, OB herbal, contoh obat herbal terstandar, fitofarmako ada Stimuno, dan jamu ada tolak angin. Sekian sedikit penjelasan macam golongan obat. Terima kasih yang sudah memperhatikan.